Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, jamaah Balai Tajuddin Nyaman yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, masih dalam bab bayani kasratit turuqil khair, ya. Bab tentang penjelasan kasratit turuq, ya, al khair, turuqil khair, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya. Jadi kemudian kita bahas kelanjutannya, sebagian sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita kutip hadis dalam kitab ini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka al-mutanatti'una qalaha salasan, rawahu Muslim. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah al-mutanatti'una. Apa itu al-mutanatti'una? Celakalah al-mutanatti'una. Qalaha, Nabi mengatakannya salasan, sampai 3 kali. Ya. Di sini disebutkan al-mutanatti'una adalah al-muta'ammiquna. Ya, al-muta'ammiquna ini artinya memperdalam-dalam, memberat-beratkan, memperdalam-dalam. Al-musyaddiduna fi ghairi mawdhi'i tasdid. Ya, fi ghairi mawdhi'i tasdid ini artinya, ya, mendalam-dalamkan, memberat-beratkan bukan pada tempatnya. Maksudnya dalam masalah agama, dalam masalah ibadah dan sebagainya. Memberat-beratkan, ya, tidak pada tempatnya. Nah, kata Nabi, celaka orang seperti ini. Ya. Yang terkenal adalah hadis, ya, tentang ada kejadian dalam sebuah safar, ya, di masa Rasulullah. Kita kutip hadis ini dari Jabir bin Abdullah, ya, tapi tidak ada dalam kitab, tidak ditulis dalam kitab ini. Jadi ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah safar, perjalanan. Ya, fara'a zihaman wa rajulan qad dulila alaihi. Tiba-tiba melihat Nabi yang ada seorang yang pingsan, terkapar. Ya, dan orang-orang berkerubung. Nah, jadi dalam rombongan Nabi itu tiba-tiba ada seorang pingsan, jatuh, terkapar, dikerubungi oleh orang. Nabi terkejut. Pakal Nabi kata, "Mahadza?" Punya. Kalau para sahabat mengatakan, "Saimun," orang yang berpuasa. Rupanya pada bulan Ramadan. Saimun, saimun. Orang yang berpuasa ya Rasulullah. Rupanya orang ini puasa dalam perjalanan. Sampai
pingsan. Faqal, Nabi mengatakan, laisa minal bari as-siyamu fi safar. Bukanlah satu kebaikan berpuasa seperti ini sampai apa? Sampai pingsan. Bukanlah satu kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Nah, ini tadi kakak mate sudah sangat hompoyong tapi tetap memaksa berpuasa. Inilah tadi, tapi tadi apa tadi dikata Nabi, istilahnya al-mutanatti'una. Nah, maka celaka. Dilarang oleh Nabi. Ya. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan, dalam hal memberat-beratkan agama ini ada dua kategori. Yang pertama memang boleh berat, tapi orangnya sanggup, itu nggak apa-apa. Yang keduanya orangnya nggak sanggup, tapi dipaksa sanggup. Nah, ini termasuk memberat-beratkan. Contoh gini ya, ada hadis juga tentang masalah puasa dalam perjalanan dari Abu Darda. Kata Abu Darda, ya, kharasna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin, ya, hatta wada'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi. Jadi kata Abu Darda, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu perjalanan dalam keadaan cuaca cukup seum, panas sekali. Hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'si, sehingga ada sahabat yang meletakkan tangannya ke kepala. Kanyolah tu, aduh. Fama fina sha'im, tidak ada di antara kami yang berpuasa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni Rawana. Tidak ada yang puasa di antara kami kecuali Nabi dan Ibnu Rawana. Apa maksudnya ini? Bagi Nabi itu biasa puasa, beliau Ibnu Rawana puasa biasa puasa. Tapi bagi yang lainnya enggak puasa. Itu apa maknanya? Bagi yang sanggup silakan, tidak dianggap memberat-beratkan, tapi yang memaksakan diri enggak apa-apa buka. Makanya kata Anas bin Malik, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fala ya'ibis as-sha'im 'alal muftiri walal muftiri 'alas sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Karena itu masing-masing menurut keadaannya. Ada yang berpuasa berat, memaksakan, itu tadi masuk ini kategori ini. Ada yang berpuasa ringan saja, silakan. Nah ini, ya. Jadi termasuk memberat-beratkan urusan agama itu tadi, kita memaksakan diri. Jadi ada dua kategori. Yang pertama apa? Kalau berat itu memang sanggup, seperti Nabi kan, salat. Pernah Nabi membaca satu rakaat itu surah Al-Baqarah habis, sambung Ali Imran habis, sambung. Di sahabat di belakang, aduh. Bagi Nabi nggak apa-apa. Tapi bagi yang nggak sanggup jangan dipaksakan diri. Kan pernah kasus seorang sahabat yang dia mengimami keluarganya, memanjangkan. Siapa nama sahabat itu? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Kata Jabir bin Abdullah, ya shalla Mu'az bin Jabal li ashabihi al-isya'a. Kata Jabir bin Abdullah, Mu'az bin Jabal itu pernah salat bersama keluarganya, salat isya dan menjadi imam. Fatawwala alaihim, dia baca ayat panjang. Bagi Mu'az nggak masalah. Tapi fansarafa rajulun minna. Kemudian kata Jabir, ada seorang laki-laki, dia apa? Farak, apa namanya tuh? Dia keluar dia. Nyoba tadanya mau nyoba-nyobanya ku talak kedua dia. Fasalah, dia salat sendiri. Fansarafa rajulun minna. Kemudian seorang laki-laki
itu keluar dari kami. Fasolah talak kedua. Ya, kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, fa ukhbira Mu'az anhu. Kemudian aku memberitahu kepada Mu'az tentang laki-laki tadi itu, apa? Yang dia akhirnya salat sendiri, dia nggak mau ikut imam. Kenapa? Imamnya panjang-panjang kali. Tapi apa reaksi Mu'az? Ini juga satu pelajaran bagi kita. Kata Mu'az, innahu munafi. Nah, Mu'az juga cepat-cepat kali klaim dia itu munafik. Ya, kemudian falamma balagha dzalika dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini lapor kepada Rasulullah. Ya, lapor fa akhbarahu ma qala Mu'az. Apa yang dikatakan oleh Mu'az? Apa bilang Mu'az tadi? Munafik. Rasulullah menegur Mu'az. Ya, faqala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'az, aturiduna antakuna fattanan ya Mu'az? Apakah kamu ingin membuat fitnah, membuat orang lari dari kamu ya Mu'az? Fa idza amamta annas faqra bismi rabbikal apa? Bisyamsi wa duhaha, bismi rabbikal ladzi, bismi rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha, kata Nabi. Artinya apa? Sedang-sedang saja. Ya, ini Mu'az ini termasuk keliru dia, karena apa? Bagi dia mungkin nggak berat, tapi bagi laki-laki tadi berat. Maka kita hati-hati jadi imam, karena jangan nanti kita dianggap hulu dalam agama. Bagi kita nggak hulu, tapi bagi jamaah kita hulu. Makanya kan Nabi mengatakan idza ya amma ahadukum bin nas falyukhaffif. Jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihim as-saqimah, karena mungkin ada orang yang sakit. Wa dha'ifa, ada yang lemah. Wal kabira, ada yang sudah tua. Fa idza shalla li nafsi, tapi jika kamu salat sendiri kan, faqrat ma syaa falyutil ma syaa. Tapi jika kamu salat sendirian, hantam, panjangkan sesuka hatimu. Jadi artinya apa? Kadang-kadang bagi kita hulu, bagi kita enggak hulu, bagi jamaah itu hulu, maka sesuaikan. Kecuali kalau jamaahnya minta. Kayak bulan Ramadan ya, minta kalau bisa pada bulan Ramadan ini bisa khatam Al-Qur'an, itu enggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya nggak sanggup, jangan. Nah, ya ini termasuk apa namanya itu hulu dalam beragama. Ada satu hadis yang cukup terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kata Rasulullah, bukan diriwayatkan oleh Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tapi sanadnya sahih. Jadi kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa iyyakum ghulu fiddin, ghulu wa fiddin. Wahai manusia, janganlah kalian ghulu dalam masalah agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum ghulu wa fiddin. Karena hancurnya orang-orang sebelum kalian karena ghulu dalam masalah agama. Ghulu dalam masalah agama. Orang-orang sebelum kalian maksud Nabi siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, di antara hulu mereka apa? Jadi ada waktu terjadi hijrah yang pertama. Kemana hijrah yang pertama? Ke Habasyah. Jadi di sana termasuk juga sahabat wanita Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Jadi mereka melihat gereja itu dijadikan tempat ibadah. Gereja dijadikan tempat ibadah. Maka melapor kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ulaika, mereka itu adalah idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wasuwaru tilka suwar. Kata Nabi, mereka itu adalah, maksudnya orang Nasrani itu, jika mati orang saleh di kalangan mereka, mereka jadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Dan mereka buat hiasan-hiasan.
Summa sawwaru tilka suwar. Mereka buat hiasan-hiasan yang foto lah, yang bunga lah. Kayak kita juga kadang-kadang siram bunga, entah apa siram bunga, ada kuburan siram bunga. Apa manfaatnya tuh? Siram air bunga. Ya. Buat apa namanya itu, kita kadang-kadang buat apa pembat apa namanya jambu macam-macam. Apa kata Nabi? Ulaika syiraru khalqin indallah yaumal qiyamah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Nah, itu hulu. Sekarang kita sudah mulai hulu juga dalam masa kuburan nih. Jadi ya, padahal Nabi mengatakan, kata Jabir juga, kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabri wa ayyu'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Nabi melarang mengecat kuburan. Mengecat itu termasuk membuat keramik, membuat warna-warna di kuburan. Membuat warna-warna di kuburan. Jadi ya, membuat warna-warna, kan ada sekarang udah dijual itu model apa, tinggal pasang aja di kuburan, udah dijual warna-warna. Wa ayyuhada alaihi, dan duduk di atas kuburan, Nabi melarang. Dan juga membuat bangunan apapun di kuburan. Ini hulu orang-orang terdahulu. Kalau kita lakukan hulu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, kata Jabir juga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuktaba al qabri syai'un. Nabi melarang menulis apapun di kuburan. Tapi kita enggak puas. Taruhlah macam-macam. Ada yang tanya sama saya, boleh enggak kasih nama, misalnya sekedar tanda aja. Misalnya apa? Herman Syah ya, bin Adnan ya, meninggal. Boleh enggak? Kalau kita lihat larangan Nabi nggak boleh, cuman masalahnya kalau nggak kita buat pun yang mana kuburan orang tua kita nih. Nah, ini juga dilema nih, ya. Kalau mungkin sekedar tanda, sekedarnya saja ya, bukan untuk menghias, tapi sekedar untuk nama. Nah, tapi kalau membuat apa namanya semen di keliling kuburan itu nggak boleh. Maka coba lihat kuburan Baqi, sahabat Nabi. Makanya ke Saudi coba lihat itu pada sahabat orang-orang mulia, sahabat Nabi di situ nggak ada. Ini hulu nih. Nah, makanya kan dalam hadis ini dikatakan halaka al-mutanatti'una. Celakalah orang-orang yang berlebihan dalam masalah agama. Kenapa terjadi seperti itu? Karena itu tadi nggak puas dengan apa yang ada, nggak puas dengan sunnah. Ya, biasanya didukung oleh hadi-hadi palsu. Maka kalau kita lihat bid'ah-bid'ah itu dibangun di atas, sebagiannya itu di atas hadi palsu. Nah, contoh gini, ya, kata Nabi, ni'mal mudzakir, ni'mal mutadzakir, apa? Al-musbah. Ya. Nikmal mudzakir, nikmal mutadzakir. Ya, itulah. Ini karena ini hadis palsu ya. Sebaik-baik, senikmat-nikmat, sebaik-baik alat berzikir adalah al-musbah. Musabah. Musabah ya. Musabah. Yang dijual-jual tuh. Kalau kita baca tentang made in Cina, musabah. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Kenapa palsu? Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang cukup bermasalah, Muhammad bin Harun bin Isa al-Hashimi. Itu Ibnu As-Sakir mengatakan dia pemalsu hadis. Dengan juga Khatib Al-Baghdadi dia pemalsu hadis. Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis palsu. Aktsiru dzikrallah. Ya. Hatta yakunu majnun, berperbanyaklah zikir kepada Allah sehingga orang mengatakan kamu gila. Ini hadis palsu juga. Karena ada rawi di situ bernama
bernama Darras Abu Samah. Aksiru zikrallah, perbanyaklah zikir kepada Allah hatta yakunu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang mengatakan kamu itu gila. Nah, sekarang kan sudah mulai orang berzikir gila-gila, kadang-kadang nah, itu berpedoman pada hari palsu itu. Pernah nggak lihat? Coba lihat di YouTube, ada orang berzikir kayak orang gila. Nah, kan terbukti. Nah, bahaya. Coba, bukan saya buat-buat, coba lihat di YouTube, saya ada dikirimi orang berzikir kayak orang kemasukan, kayak orang gila. Nah, jadi ini hulu dalam masalah agama. Ya, kemudian kita lanjutkan. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Karena kadang-kadang saya jelasin terus sampai tiba-tiba udah mau azan. Ya, silakan. Yang pertama sekali ini harus saya koreksi Ustaz, penyampaian awali dengan menyebutkan melalui itu sendiri. Oh iya. Ini mungkin harus kita koreksi dengan Bapak Tajudin pun beliau tidak sulit dengan nama tersebut. Oh iya. Nama tersebut dengan saya tambahkan untuk kepentingan tertentu. Oh gitu ya. Kalau juga ada unsur Surya di dalam. Jadi boleh kita sekarang boleh An-Nur. Oh boleh An-Nur ya. Teruskan. Yang kedua, benar hulu Ustaz. Mungkin ada yang fakta dan asas riwayat hadis ketika ada seseorang yang dia dalam keadaan janabah, dia demam tinggi. Kemudian dia tanya kepada kawan-kawan, "Ini saya harus mandi atau gimana?" Kawan-kawannya karena tidak tahu, harus mandi itu. Sehingga beliau pun mandi meninggal. Dan hanya kepada Rasul yang menceritakan Rasul hubungan menyatakan bahwa mereka adalah membunuhnya. Saya tidak tahu apa yang ini saya. Jadi ya memang ini memang kita harus hati-hati. Seterusnya sekarang kumpulan dari saya berpikir memang baiknya apa yang sudah disampaikan dari Rasulullah itu sudah terbaik. Maupun mungkin sesuai bisa nama pun kebenaran tidak tulis. Sebab bagi pun tulis nama. Sebab kepentingan kita untuk berziarah sebenarnya. Kalau saya ingatkan kepada anak saya bilang, ayah itu tidak di situ kalau ayah ini. Ayah itu dalam pasar. Itu cuma visi ayah yang kemudian dimakan tanah yang habis. Yang kita butuhkan adalah doa. Lantas kenapa ada yang kita disuruh secara hukum? Secara umum saja kepentingan ziarah hukum yang utama kan nanti titik secara hukum bukan hukum tertentu buat kita kepentingannya dengan secara umum jadi lebih pada doakan dan demikian. Iya, baik. Iya ya, saya bilang kok Balai Tajwid Nyaman ya. Tapi baru sekarang saya diingatkan, maunya dari dulu. Ya, tadi hadisnya sahih ya. Sehingga Nabi mengatakan waqafa bil wudu. Cukup berwudu saja, enggak perlu mandi seharusnya.
Oh ya, wakafabit tayamum ya. Ya, cukup bertayamum kok wudu ya. Cukup bertayamum. Jadi pengganti wudu dan mandi itu tayamum. Falam tajidu ma'a fatayammamu. Jika tidak mendapatkan air maka berwudu. Mendapatkan air ada dua maknanya. Pertama ada air tapi nggak bisa digunakan. Kayak orang tadi karena sakit. Yang kedua memang tidak ada air sama sekali. Jadi cukup tayamum. Akhirnya betul meninggal. Hadisnya sahih. Meninggal. Nah, yang kedua kalau mau kita istiqamah nggak usah tulis apapun silakan. Cuma kadang-kadang kita diserang sama orang punya keluarganya. Masa tulis nama aja nggak boleh Ustaz? Nah, siapa yang hadapi itu? Nah, itu kita ada tanah pekuburan Muhammadiyah. Saya kebetulan bidang tajdiz mayatnya. Itu saya lihat sudah mulai ada kuburan yang sudah mulai dibuat. Saya sakit kepala saya nih. Ini nampaknya harus dibongkar itu. Nah itulah diam-diam di belakang kita dibuat ada nama, ada pasang apa namanya tuh yang saya bilang tuh memang tinggal pasang saja. Padahal udah kita bilang di situ kuburannya kita usahakan sebagaimana kuburan bakti. Artinya cukup batu nisan apa batu saja seperti kepala batu biasa, gundukan sudah. Tapi tetap aja di belakang kita tiba-tiba sudah ada yang taruh batu putih, ya. Ada yang taruh ini kenangan. Ya, memang susah kita. Padahal orang kita juga, ya orang kita juga, ya. Jadi begitu. Betul memang kita ziarah kubur itu pada Nabi awalnya sudah melarang, tapi kemudian membolehkan untuk apa? Litudzakirukumul maut, hanya sekedar untuk mengingat mati. Ya, ya. Maka kenapa Nabi itu mengatakan nah Rasulullah SAW, Nabi melarang perempuan walam jam alaina. Ya. Nabi melarang perempuan ziarah kubur, tapi tidak terlalu dilarang. Ya, kenapa? Karena boleh untuk mengingat mati. Ya. Jadi intinya yang ingin kita bilang bahwa ya kalau memang kita sepakat jangan tulis nama itu bagus. Cuman apa sampai berapa lama bertahan? Diam-diam di belakang kita ditulis gimana? Mau kita hapus? Menurut temannya untuk. Nah, tapi jadi terpulang kepada kita juga, ya, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Ada lagi yang lain? Silakan. Memberat-beratkan. Iya. Puasa, hari puasa. Sama. Iya. Berat, 3 atau 12. Iya. Kita memikirkan harus wajib atau lebih berat lagi. Nah, ini kalau saya katakan memang perlu masuk, boleh buka semuanya karena tidak beratkan tadi ya. Iya. Nah, memikirkan wajib atau besok lebih berat. Nah, jadi mana kita pilih kita buka sekarang besok lebih berat atau kita tahan aja berat ini sampai selesai. Padahal memang sudah terpaksa. Iya. Karena menghadapi yang berat besok. Ya udah teruskan. Terusnya puasa. Tapi ada hadis yang menarik ya, kata Aisyah dari Hamzah bin Amri al-Aslami. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya. Jadi Hamzah ini dia bertanya kepada Rasulullah, asumu atau istifham, bertanya asumu fis safar, apakah aku harus berpuasa ketika dalam perjalanan? Kemudian wakana katsiras siyam. Ya, Hamzah bin Aslami ini orang yang gemar sekali berpuasa. Tapi kata Nabi, in syi'ta fasum, jika kamu ingin silakan berpuasa. Wa in syi'ta faftir, jika kamu ingin juga silakan berbuka. Makanya ada sebagian ulama berpendapat buka atau tidak pada safar itu pilihan.
Walau sebagian lain mengatakan ada masyakkah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada masyakkah. Boleh pilih, walaupun kita mampu berpuasa, tapi pilih berbuka boleh berdasarkan hadis ini. Nah, juga hadis yang lain kata Nabi, ya, innallaha yuhibbu an tuqti ruhsahu kama yakrahu an tuqti maksiyatahu. Sesungguhnya Allah senang kita mengambil keringanannya sebagaimana Allah membenci kita bermaksiat kepadanya. Maka kalau kita lihat pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hukum orang yang berpuasa, hukum orang dalam perjalanan itu adalah berbuka. Ya, azimahnya berbuka. Itu kata Ibnu Qayyim ya, walaupun dia sanggup berpuasa. Makanya kata Anas bin Malik, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersafar di zaman Rasulullah. Nah, falam ya'ibis shaim al-muftir wala muftil ala shaim. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, lam ya'ibil musafir alal muftir wala muftir alal musafir. Ya. Lam ya'ibil ilam ya'ibis shaim alal muftir walam muftir alal shaim orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa ala shaim. Nah, la ya'ibis shaim alal muftiri wala muftiri ala shaim. Nah, kalau kita lihat hadis Anas ini, itu artinya kan biasa-biasa saja. Yang mau puasa silakan, yang berbuka silakan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ada masyakkah. Itu tadi itu, karena sampai pingsan. Nah, juga hadis tadi itu, yang hanya puasa Nabi dengan Ibnu Rawana. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau saya rasa, kalau mata sudah hampir keluar, pipi sudah merah, jangan buka aja. Mana ada berat puasa ke depan, santai-santai aja. Kayak kita puasa Senin Kamis, puasa 15, 14, 13, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini dia kalau dia puasa qada itu ada ketentuannya. Yang pertama karena sakit. Yang kedua adalah perjalanan. Maka minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Jadi kalau kita misalnya dalam perjalanan kan tadi berbuka, itu qada. Demikian juga kalau kita sakit, boleh berbuka qada. Nah, tapi kalau puasa yang kita tinggalkan dengan sengaja, itu tidak ada qada, cukup tobat nasuha. Ya paham ya? Yang diqada adalah puasa yang kita tinggalkan ada alasan syar'i, sakit dan dalam perjalanan misalnya. Sakit misalnya, kalau kita puasa makin berat boleh kita berbuka, tapi harus ganti. Tapi kalau sengaja nggak puasa, itu nggak ada qada, cukup tobat nasuha. Demikian juga salat. Salat yang diqada adalah kita telat bangun subuh. Ya, atau kita nggak bisa salat karena ditawan oleh orang kafir. Tapi salat yang kita tinggalkan secara sengaja cukup tobat nasuha. Ini ada juga. Setiap salat 5 waktu dia dahulukan salat sunat apa qada yang udah 25 tahun yang lalu. Nggak ada ketentuan seperti itu, sama juga dengan puasa. Cukup tobat nasuha. Makanya hadis kan, inna rajula, sebenarnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Ada puasa enggak dia? Kalau dilihat oleh orang dia memang neraka jahanam, wajah neraka jahanam. Ya, ada puasa enggak dia? Enggak. Kan? Ada salat enggak dia? Pasti enggak. Inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Sesungguhnya kata Nabi ada seorang laki-laki dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Tapi kata Nabi wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Dia sempat bertobat sebelum meninggal. Mana ada sempat dia ganti, dia bayar.
Dia sempat bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Nyawa sampai di tenggorokan enggak sempat dia qada salat. Enggak sempat dia qada puasa. Nah itu tadi, kita memberat-beratkan. Nah itu tadi, termasuk ini apa? Memberat-beratkan. Kalau meninggal berapa, tanya sama, misalnya meninggal suaminya, tanya sama istrinya, padu tun na lakohana salat. Nah, mau belah tun ya tengku, mau belah tun gantong ompeng. Gantong ompeng. Ini gantong ompeng. Ada dulak ber. Anjuk ke dengku itu, juk sama-sama sapa-sapa. Tidak ada cukup tobat nasuha. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Cukup tobat nasuha, kayak laki-laki tadi itu. Dia hari-harinya memang orang panggil neraka jahanam dia. Mana ada salat dia. Tapi terakhir dia masuk surga. Kapan dia bayar? Siapa yang bayar salat dia itu nggak ada. Ya jadi, tapi kenapa kok bisa ada pemahaman seperti itu? Maka kalau kita lihat secara lebih ilmiah ya, itu biasanya hulu yang kemudian kita sebut dengan bid'ah, khurafat dan sebagainya, itu akibat diantaranya itu berpedoman pada hadis palsu atau hadis dhaiful jin dan sangat lemah sekali yang seharusnya kita buang. Tapi bagaimanalah? Hal semacam memberat-beratkan juga untuk datang salat berjamaah. Jadi kalau kita standarnya kan Allah mampu, dan beliau itu buka. Nabi tanya apa sampai azan itu sampai kamu harus ke masjid. Kemarin bisa kena cahaya dari rumah dan Allah mampu Ya. Artinya kan standarnya ya apa ya, semacam memberat. Bagaimana? Iya, mungkin itu berat dalam versi yang lain ya. Ya banyak setannya mungkin. Ya. Betul tuh. Umi Maktum saja, ya kata Nabi, hal tasma'u nida bis salah, apakah kamu mendengar azan? Nah, ya Rasulullah, fa'ajib maka penuhnya. Pada tadi dia minta rusah. Ya Rasulullah, ya laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak ada penuntun, tidak ada orang yang membimbingku menuju masjid. Nah, bolehkah aku salat di rumah? Ya. Farakhasalahu, awalnya Nabi membolehkan, farakhasalahu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, hal tasma'u nida bis salah, apakah kamu mendengar azan? Nah, wajib maka datang. Maka kan udah pernah saya bilang dulu, orang buta mata ya bisa ke masjid, tapi buta hati nggak bisa sampai ke masjid. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah. Al-Hasr 46. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta adalah hati yang di dalam dada. Kalau hati buta, jangankan ke masjid, salat pun tidak. Ya. Sudah azan ya. Kalau dia mendengar azan, rumahnya terlalu. Ya. Ya. Ya, karena sudah azan, insya Allah kita sambung lagi. Ya. Tidak habis pembahasannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.